obrolan malam hari ini. Dan selepas ini kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan Gelombang Cinta yang nanti akan disampaikan oleh Ical K. Sebelumnya saya informasikan bahwa pada saat ini Pondok Pesantren Cadang Pinggan sudah menerima peserta didik baru untuk tingkat MTS, MA, dan SMK tahun pelajaran 2021-2022. Dan penjelasannya bisa Sobat Hima TV lihat dalam running tag yang ada di layar ini. Baik, kita langsung saja akan bergabung dengan Mas Ical K. Assalamualaikum Mas Ical. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah langsung nyambung ini ya. Iya, Mas Ical malam hari ini akan membacakan Gelombang Cinta dengan judul Apa Yang Dapat Aku Lakukan. Sebelumnya ada beberapa kalimat yang berkaitan dengan Mas Ical ini. Izinkan saya untuk membacakannya, tidak terlalu panjang kalimatnya. Ya, nama aslinya adalah Aziz Mohalik. Biasa disapa Ical, lahir di Purwokerto 20 Desember 1990. Purwokerto ya? Ya. Bukan Purwakarta, bukan. Purwokerto, Ngapak. 20 Desember 1991. Dan saat ini beliau tinggal di Bekasi, kemudian bekerja di sebuah perusahaan jasa transportasi, yaitu PT Kereta Api Indonesia Persero, sebagai seorang teknisi lokomotif. Di luar pekerjaan beliau aktif melukis dan juga bernyanyi. Saya tadi melihat beberapa indie yang panjenengan buat, cukup keren juga sih, gitu ya. Lumayan bagus begitu. Dan kali ini, pada malam ini disodori untuk membacakan Gelombang Cinta dengan judul Apa Yang Dapat Aku Lakukan. Silakan Mas Ical. Apa yang dapat aku lakukan untuk dirimu? Mudah-mudahan aku datang kepadamu pada waktu yang tepat, wahai kekasih. Karena sekarang engkau sudah berada di tebing kehancuran. Kondisimu seperti itu tidak perlu nasihat, teguran, dan wejangan. Tetapi lebih membutuhkan uluran tangan dan kasih sayang. Dari sejak dulu, aku sudah mengingatkan dirimu bahwa pelor-pelor yang keluar dari mulut dapat menimbulkan kerusakan yang lebih parah daripada pelor-pelor yang keluar dari bedil. Sehingga tergadang dengan diam dan bersembunyi bisa menjadi penyelesaian yang lebih baik. Sekalipun dalam diam dan bersembunyi, perasaan sangat tertekan. Berbagai macam kegagalan yang sering engkau hadapi akan mempercepat kematangan berpikirmu, mendahului usiamu yang masih muda. Tidak terlalu penting bagiku kecepatan langkahmu merebut keberhasilan. Selagi engkau masih terus bekerja keras tanpa henti, aku sangat mengerti engkau selalu berpura-pura tegar, tampil riang, gembira. Karena engkau tidak pernah berharap belas kasihan dari teman-teman yang ada di sekitar.
Sudah terlalu lama aku belajar untuk menanti dengan penuh kesabaran, wahai kekasihku, sampai aku sendiri tidak mengerti mengapa aku selalu menanti kehadiran. Mungkin ini karena salah prinsip yang aku pegangi, yaitu aku tidak akan mengejar orang yang tidak membutuhkan diriku. Nanti aku bakal menjadi pembantunya. Yang aku cari adalah orang-orang yang benar-benar membutuhkan diriku, sehingga aku akan menjadi majikannya. Sejak itu, pikiranku seperti kehilangan arah, karena rasa takut akan kehilangan dirimu terlalu mencekam. Berbagai permohonan maaf sudah aku sampaikan kepadamu. Akan tetapi, tetap saja seperti kain pengikat luka. Hanya sekedar menahan pendarahan, tetapi tidak mengobati luka. Kesombongan yang tersembunyi di dalam hatiku benar-benar merupakan kriminal yang menyebabkan runtuhnya persahabatan. Sekarang, aku sudah banyak belajar dari kehidupan ini, wahai kekasihku. Bahwa untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman, itu perlu ada skala prioritas dan secukupnya saja, tidak berlebihan. Baik dalam perkataan, perasaan, bahkan sampai pertemanan. Mengapa harus demikian, wahai kekasihku? Sebabnya sering terjadi teman-temanku baru mendengarkan sebagian dari pikiran-pikiranku, mereka sudah berkomentar berlebihan. Padahal paham juga belum tentu. Dalam berbagai diskusi dan dialog bersama, mereka seringkali aku jumpai. Sepertinya ada keinginan di dalam diri mereka untuk menunjukkan bahwa aku berada di bawah mereka. Sungguh ini sangat menyakitkan. Sekalipun demikian, wahai kekasihku, yang penting kita selalu berbuat baik dan membantu siapapun teman-teman kita yang benar-benar membutuhkan bantuan. Kemudian, di dalam memberi juga, kita harus melatih diri dengan tulus. Karena ketulusan itu dapat dirasakan semua orang, sekalipun tidak dapat disentuh tangan. Kembali lagi kepada kebodohanku sendiri, wahai kekasihku. Dulu aku bercita-cita yang sangat indah. Padahal apa yang aku cita-citakan itu tidak jauh.
ada di dekatku. Semua kriteria yang telah kutetapkan untuk seorang perempuan yang aku idamkan terpenuhi semua pada dirimu. Tetapi karena aku kurang memperhatikan, sehingga aku terus mencari dan mencari. Pikiranku sangat logis. Bagaimana mungkin aku mencintai seseorang perempuan yang sudah punya suami? Maka yang dapat aku lakukan hanya kuikhlaskan dan kudoakan semoga engkau bahagia. Selanjutnya, istana rumah tanggamu hanya seumur jagung. Begitu cepat runtuh. Lalu engkau ceritakan sebab-sebab keruntuhan istana cinta yang engkau bangun. Tidak jauh, hanya karena kesalahan-kesalahan yang berulang kali dilakukan suamimu, karena kekerasan hati yang tidak dapat dilunakkan, dan karena sangat minim perhatian. Dalam waktu yang sekejap itu, engkau segera mengambil keputusan. Mengakhiri kehidupan rumah tanggamu karena engkau telah dapat memastikan hakikat kepribadian suamimu. Pertama, sebesar apakah kesabaran yang dapat membentengi dirinya ketika sedang tidak punya apa-apa. Dan kedua, perubahan perilaku yang sangat mencolok ketika sudah punya apa-apa. Keputusanmu selanjutnya, orang seperti itu tidak layak menjadi teman hidup. Ketika kutanya mengapa engkau terlalu terburu-buru mengambil keputusan, mengapa tidak engkau berikan kesempatan lagi untuk memperbaiki diri? Tanpa jeda waktu, engkau segera menjawab dengan penuh semangat. Ketika kuberikan kesempatan kepada suamiku untuk merubah sikapnya, tetapi kemudian ternyata tetap saja tak ada perubahan, maka hatiku menolak berdampingan dengan makhluk seperti itu. Oleh karena itulah, segera aku putuskan, aku tidak mau merawat sakit hati terus-menerus. Aku hanya mendengarkan saja, tidak memberikan komentar apapun. Aku tidak mau mengkipas-kipas bara api yang sedang menyala di dadamu. Aku hanya mengambil sikap sebagai pendengar yang budiman saja. Aku mengerti, wahai kekasihku. Seorang perempuan akan merasa dirinya seperti dalam neraka ketika kekasihnya hanya berbalas dengan perasaan yang dingin dan minus perhatian. Aku tidak menyalahkan dirimu ketika engkau bertekad ingin menghormati dirimu sendiri dan menjunjung tinggi harga dirimu sendiri. Tidak ingin memaksakan kehendakmu kepada kekasih. Lalu,
engkau lebih memilih untuk pamit mundur dengan baik-baik. Ketika telah engkau sadari bahwa di dalam hatinya sudah tidak ada ruangan lagi untuk dirimu. Sedangkan aku sendiri, wahai kekasihku, semakin terasa kerinduanku kepadamu. Sering meronta-ronta di tengah malam yang sepi. Terutama pada saat dulu engkau berpesan kepadaku untuk berhati-hati menjaga diri. Dari sejak itu, aku sering berharap ingin berjumpa denganmu. Sekedar ingin memberitahukan, sejak engkau menikah, aku benar-benar merasakan kehilangan dirimu. Tetapi kerinduan seperti itu selalu kusir jauh-jauh. Kehidupan ini, bila kita rajin mencermatinya, ternyata tidak selamanya kehidupan selalu mulus-mulus saja. Terkadang tanpa diduga terjadi benturan yang membuat kehidupan porak-poranda. Namun kemudian pula ternyata benturan itu bukan sebagai pertanda kehidupan berakhir, melainkan sebagai pembukaan untuk dimulainya bentuk kehidupan yang berbeda. Lalu akhirnya aku sudah tidak lagi merasakan sakit hati ketika dikhianati oleh orang-orang yang pernah aku cintai. Tidak lebih hanya kusimpan saja dalam memoriku sebagai catatan kaki yang bersifat sementara untuk aku pergunakan kapan-kapan. Bila aku ingin tertawa di depan sambil melihat diriku sendiri. Apapun yang terjadi, tidak mudah aku komentari. Untuk menghindari supaya tidak mudah terpancing. Terlalu banyak orang yang sedang menunggu aku buka mulut. Memang, aku juga sadar. Engkau juga punya watak yang sama seperti diriku. Tidak dapat dipungkiri. Memang sangat menghimpit jiwa. Ketika sakitnya hati disembunyikan di balik senyum dusta dan gelak tawa yang dibuat-buat. Tidak benar-benar keluar dari hati yang murni. Tetapi sebaliknya, ada juga sisi yang sangat menyenangkan hati. Ketika banyak orang yang menduga aku tidak tahu apa-apa, padahal sebenarnya banyak tahu apa-apa. Aku sangat suka sekali ketika mereka yang bodoh kuadrat itu memperlakukan diriku seperti memperlakukan orang bodoh. Tetapi mungkin selama ini engkau dapat tidur lelap seperti biasa saja. Dengan tidak menyadari ada sepotong hati yang tidak dapat tidur lelap karena merindukan dirimu. Namun demikian, aku tetap memberikan saran kepadamu. Tidak usah selalu berusaha ingin banyak tahu persoalan. Karena seringkali karena kita tidak tahu, hati dan perasaan kita menjadi nyaman. Aku sangat terkejut engkau minta bertemu bersamaku di rumah kakakmu.
Ternyata yang engkau sampaikan bahwa perceraian itu belum selesai. Karena suamimu minta pembagian donoki. Disepakati dulu sebelum perceraian diputuskan. Turuti saja apa maunya, supaya perceraian cepat selesai. Nanti akan kuganti semuanya. Tetapi demi menjaga etika, sebaiknya setelah ini jangan ada pertemuan lagi. Bila ada perlu sesuatu, sampaikan saja melalui kakakmu. Demikian jelaskan dan engkau manggut-manggut. Akhirnya perceraian diputuskan resmi oleh pengadilan agama. Engkau minta bertemu berkali-kali, tetapi kutolak, sehingga engkau marah-marah. Kujelaskan lagi. Engkau masih dalam masa iddah, artinya masih dalam masa transisi, artinya engkau masih berstatus punya suami. Nanti setelah haid, 3 kali masa haid, baru engkau menjadi janda 100%. Akhirnya engkau mengerti. Akhirnya aku jelaskan lagi. Sekalipun kita bermaksud baik, tetapi bila cara tidak baik, maka hasilnya tidak baik. Ternyata itu juga terjadi seperti yang aku duga. Belum juga genap 3 bulan sejak engkau bercerai resmi, aku dituduh mantan suamimu sebagai pihak ketiga yang merekayasa gugatan perceraian. Sampai aku harus berurusan dengan pihak polisi. Sekalipun tuduhan mantan suamimu tidak terbukti, tetapi nama baikku sudah tercemar. Gosip dan rumor sudah menjalar kemana-mana. Akhirnya engkau bertanya dengan menundukkan muka dan air mata menetes membasahi pahamu. Apa yang dapat aku lakukan untuk dirimu? Lalu ku jawab, bersabar sajalah. Lalu terdengar suara azan maghrib menggema dari masjid di samping rumah kakakmu. Indramayu, 21 Januari 2021. Abdul Syakur Yasir. Terima kasih.